Kajian dekat psikolog. Enggak, operasi berdua. Iya. Boleh? Ya ada itu. Tahu di. Oh, enggak. Ini. Oh, mana? Tak betul itu. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Ngereng mau suratul Fatihah nomor setong daka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami ashabihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Peng dua ipon dekat saja orang sepo putan gol saja leluhur putan gol saja usuluhu wa furu'uhu wa farallahu dzunubahum wa nawwara adrihatahum wa ja'ala jannata ma'wahum. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Warahmatullahi ipon anggota pengajian karinto badase lampaaki ibadah umroh Bapak Haji Mulyadi sekeluarga. Nireng muka-muka apa yang dikehendaki beliau, muka-muka umroh ipon umroh mabrurah wa dzamban wa dzunuban maghfurah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lekuk Pak Haji Posi peti ngobatin socaipon operasi, muka-muka paling lancar dan cepat sembuh kembali semula. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir putan kol istajah sehingga yang pengajian Kak Dinto muka-muka bareng necau di stajian musibah. Amin 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 amin. Muka-muka bareng rezeki lancar barakah halal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus kelakon. Bab nomor 40. Babu birril walidain. Babu birril walidain wasilatil arham. Bab birrul walidain. Ngelakoni kebagusan dak ka birrul walidain dak ka kedua orang tua, wasilatul rahim dan silaturahim. Silaturahim nyambung family. Dalam
kosakata bahasa Arab itu sangat banyak. Sampai kita Kak Dinto sebenarnya orang Arab repot membedakan antara khairun, birrun, ma'rufun dan semacam itu. Benda saya terbuaki bahwa birrun Kak Dinto puncak dari segala kebaikan, melebihi yang lain. Sehingga itu buaki Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birrah hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna, kebaikan yang paling tinggi tingkatannya, kalau kita Kak Dinto tidak menafkahkan sesuatu yang kita cintai, yang kita senangi. Karena memang repot, sulit menafkahkan yang paling kita senang ini sulit. Jadi untuk mencapai bir dalam hal ini sulit. Kan tujukan kata haji mabrur, umrah mabrurah. Kan tujukan sulit. Tapi sekalipun sulit harus dicapai. Sulitnya orang naik haji luar biasa. Penopolnya zaman mangken. Senasa keadaan obang belum tentu. Belum tentu bisa. Bukan sulitnya mencapai birrun dalam umrah. Puncak kebaikan dalam ibadah umrah. Makanya disebut hajjan mabruran, si mabrur. Dan tujukan birrul walidain, sangat sulit berbuat baik kepada orang tua. Malah gambarannya kita kadang itu praktis tidak bisa membalas kebaikan orang tua. Praktis tidak bisa. Di Al-Quran birrul walidain, wabil walidaini ihsana juga. Muhsin kadang tujukan tingkat pengabdian kepada Allah yang paling tinggi. Kualitas manusia Kak Dinto muhsin. Kualitas manusia ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Nah, si muhsin Kak Dinto langsung los ke surga. Nah, dalam Al-Quran itu urutannya kata Kak Dinto. Jadi Nabi Muslim, dan belum mengulangi Muslim, Kak Dinto maca syahadat, tapi sama-sama jalan. Dosanya jalan, kelakuan bagusnya jalan. Sholat jalan, puasa jalan, haji engki, tapi ki banyak tuh sana. Nabi mukmin tingkatannya lebih tinggi lagi. Mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Muhsin kalian itu lebih berat boleh. Menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, termasuk si makruh, dan meninggalkan yang halal. Meninggalkan sebagian yang halal. Itu muhsin. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Di dalam Al-Qur'an orang yang muhsin kan digambarkan selain kelakuan wajib mengerjakan sunnah. Selain meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh. Selain melaksanakan yang halal, meninggalkan sebagian yang halal. Kenapa sebagian yang halal? Misalnya pakaian mewah, rumah mewah. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum
Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Nah, itu. Jadi orang takwa yang muhsin. Mal ihsan, nah itu di hadis. Anta'budullaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Selalu merasa diawasi oleh Allah dan selalu nyantol dengan Allah. Allahumma ij'alna minal muhsinin. Amin ya rabbal alamin. Jadi jaminan Allah terhadap orang muhsin Kak Dinto pasti. Karena kita juga melaksanakan seperti itu pasti. Babu birril walidain wasilatil arham. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aymanukum. An-Nisa 36. Wa'budullaha, apa tiada Gusti Allah, menyembahlah kepada Allah. Muni pecak Madura wa'budullaha ka dintoh nyembah ka pangeran toro ocak ka pangeran. Jadi pesapian papa. Nyembah ka Gusti Allah. Lah nyembah Gusti Allah ka dintoh sederhananya. Kenapa kita sholat? Karena epakon, bukan Gusti Allah. Kenapa kita tidak mencuri? Karena dilarang oleh Gusti Allah. Ketika pekerjaan kita itu tidak nyantol dengan Gusti Allah, maka kehambaan kita ini masih diragukan. Misalnya atan, diadakan, sebagainya tidak nyantol dengan Allah, kehambaan kita masih diragukan. Hamba Allah itu jamaknya ibadur rahman. Sifat-sifatnya ibadur rahman itu jelas. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, akhlaknya bagus. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diusilin tak sarekan. Kalau kita diusilin orang kan report semalesah. Walladzina yabitu di rabbihim sujada wa qiyama. Menabi malam ibadah Gusti Allah. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam, doa ke pangeran. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Menabi menginfakkan sesuatu, mulai roma, mulai kendaraan, mulai kelampi, sedekah, tidak berlebihan. Jadi mereka sedekah juga tak boleh berlebihan. Tak boleh cerek, tak boleh berlebihan. Sedekah ki misalnya sampai sombong, dunia saya paling haki dilarang. Malah ada orang yang mau meninggal, mau berwasiat separuh banyak, sekian banyak. Akhirnya yang direkomendasi itu kalau wasiat hanya sepertiga. Jadi mun 100.000 kun 30.000 kira-kira. Separuh itu sudah sangat banyak. Dari lamban umpamanya. Bagi kapi. Itu. Itu. Ibadur Rahman. Nah, jadi kalau Ibadur Rahman, Abdurrahman, Abdullah, Abdurrahman sebagainya ini abdun, kabulan Gusti Allah ini pasti baik. Makanya Kiai Ilyas menabi talqan tak nyebut nama mayit, nyebut ya Abdullah ibnu Amatillah bani ya fulan, bukan. Karena menabi nyebut orang kan mungkin ki coba orang ki adik itu sah. Tapi kalau menyebut Abdullah karena tafaul ke hamba Allah, insyaallah bagus.
Makanya banyak, ini yang tidak banyak diketahui oleh kiai-kiai di luar anu kok ya. Cara nalken. Memang teks talqin ini tidak apa ya? Tidak warid karena hanya ada di zaman tabi'in kalau tidak salah. Itu sudah jauh dari anu. Jauh dari Mekah, di Syria, di Syam. Dulu itu. Talqin. Jadi talqinnya itu ya Abdullah ibnu amatillah. Ya amatallah. Minta amatillah. Nah, ini kalau punyanya Ki Ilyas itu yang sering digunakan di Anokoya misalnya, saya juga menggunakan, Hanif juga menggunakan kalau diminta baca talqin itu. Tak nyebut orang. Nah, ada lagi talqin yang di Majmu' itu kok sehingga meriah cak yang cak mutu dah. Datang malaikat mungkar bin nakir kok Kalau di Ki Ilyas tidak seperti itu. Malah yang lebih dikuatkan talqinnya itu dalam bentuk doa. Allahumma tsabbithu bil qouli tsabit. Mudah-mudahan candeng ceber ento ceto. Jadi menjawab pertanyaan itu tidak ragu-ragu lagi. Lebih kepada doa. Kenapa lebih kepada doa? Ini salah satu siasatnya Ki Ilyas itu al-khuruju minal khilaf mustahab. Kalau doa ini kan tidak ada yang tidak diperselisihkan oleh ulama. Wa'budullaha nyembah ke Gusti Allah. Makanya pertanyaan kita yang harus kita selalu tanyakan kepada diri kita, apa yang kita lakukan ini? Saya bolak-balik mengatakan ini karena ini menurut saya bagian dari teori, bagian dari hukum, bagian dari keharusan. Apakah yang kita lakukan ini oleh kejaran atau tidak? Apakah yang kita kerjakan ini mengantarkan kita ke surga atau tidak? Maksudnya pertanyaan kita setiap kita akan melakukan sesuatu pasti itu. Apakah yang kita kerjakan ini, apakah mengaji ini akan mengantarkan ke surga? Apakah Atani bisa mengantarkan ke surga? Apakah Atakang bisa mengantarkan ke surga? Apakah jadi pegawai akan bisa mengantarkan ke surga? Mesti itu pertanyaannya. Kalau itu terus pertanyaannya, insya Allah kita terus dibimbing oleh pertanyaan itu. Ini namanya hudallah, petunjuk Allah. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kurikulum hidup itu adalah hudan. Mata pelajaran hidup adalah hudallah. Hudan ini mulai Nabi Adam. Nabi Adam ini sudah diturunkan hudan oleh Allah. Allah sudah menurunkan hudan, petunjuk. Famanit taba'a hudaya, nah itu. Nabi Adam, fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang ikut mata pelajaranku, siapa yang ikut kurikulumku, tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah celaka. Ada di mana petunjuk Allah itu? Hudallah itu ada di Quran, ada di hadis, ada di asar para sahabat. Bukan ada asar, bukan ada di sebagian kita. Nah, kita ini kadang-kadang yang dibuat standar benih Gusti Allah dan Rasulullah, benih sahabat, benih tabi'in. Yang dibuat standar kiai. Lagi-lagi mohon maaf saya. Ketika yang dibuat standaran ukuran kebaikan itu kiai atau orang tertentu misalnya, apalagi tidak standar orangnya umpamanya. Ini lalu banyaknya macam. Kenapa kita wiridnya macam-macam? Karena guruna banyak. Semakin sekonek guruna, semakin sekonek wirid kita. Coba. Semakin mengerucut kepada Rasulullah, wirid kita semakin sekonek. Semakin simpel. Karena Islam ini sangat simpel. Yang membuat tidak simpel ya kita-kita sendiri. Standar ganda istilahnya. Itu. Nah ini.
Jadi memang alat ukurnya di situ. Ada wirid, iparin spesera kiai. Nah, ini harus dirujuk, harus ada sanadnya. Syaratnya harus nyambung, syaratnya itu. Harus nyambung kepada siapa? Kepada sahabat, kepada Rasulullah. Ya, tidak ada doa itu tidak baik. Tetapi kita begini, caranya mengukur itu ya. Alat ukur kita 3. As-sunniyah, al-afdaliyah, al-ihtiyatiyah. Alat ukur kita. Jadi kalau ada misalnya sesuatu yang diberikan kepada kita, terus bagaimana kita menyikapi itu? Apakah sesuai dengan sunnah? Oke, sesuai. Dilihat lagi dengan yang berikutnya. Apakah afdal atau tidak? Karena yang kita lakukan ini ada yang afdal, ada yang tidak afdal. Pasti kita pilih yang afdal. Yang afdal ini kira-kira pahalanya 100%. Yang tidak afdal pasti kurang dari 100%. Yang bukan dari Rasulullah walaupun betul, pasti kurang dari 100%. Ini bahasa ekstrimnya seperti itu. Yang ketiga, al-ihtiyatiyah, kehati-hatian. Nah, al-ihtiyati ini konsepnya Imam Asy-Syafi'i. Kenapa kita mau nawudu itu kudu lebih sekonek dari lengan? Ini tengah-teh. Sangkuna cek sange kantai garis ngaku spidol, capur ke lem jeding, kan kanto pun oleh pun, tak usah berlebih antar. Tapi karena Imam Syafi'i punya konsep al-ihtiyat kehati-hatian, lebih sekonek. Ini. Pengepas boleh. Tumit misalnya. Tumit, tombet. Nah, apa namanya mana? Mata kaki, garis. Wudu. Nah, ini. Wudu kan dibatasi begini. Nah, kitab-kitab pergi kasak, buat apa namanya mana? Muah. Pakai benang dari sini ke kopeng. Dari sini ke kopeng. Dari sini ke sini. Jadi kira-kira leng-pelengan pun babak itu kira-kira tak termasuk wajah. Tapi Imam Syafi'i memberikan konsep ihtiyati. Kenapa Imam Syafi'i kok ma'anu janggu? Tahlil asabi. Takwa ibadah saya tak baca. Jadi mun kuni seram, kemungkinan keadaan itu tak capok. Walaupun sah itu sudah. Karena jariyul ma' yang pun mengalir air. Tapi lebih utamanya ada tahlil. Kenapa mak? Fausil wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dari tangan ke cengkol. Benih dari cengkol ke tangan. Jangan dibalik. Itu sudah menghilangkan al-afdolin as-sunniyah. Kenapa kok ada di tangan? Koko kan tetap senikah koko. Jadi mau senikah, mungkin dia lemna koko nih kan? Tak capok. Nah itu. Makanya kita ini perlu belajar kepada para imam. Seperti dalam kitab-kitab fikih. Karena mereka detail di dalam menafsirkan Quran dan hadis. Kalau kita tidak lewat itu sulit. Paling tidak kitab-kitab fikih itu dijadikan perbandingan. Baik. Wa'budullaha wa la tusyriku. Nah, itu pertanyaan gelak. Apakah benda yang kita miliki? Apakah pemikiran yang kita kadang-kadang terngiang-ngiang di otak ini bisa mengantarkan ke surga? Apakah pendapat bisa mengatakan ke surga? Apakah peristiwa bisa mengatakan ke surga? Makanya di dalam Quran, wa in kuntum turidul hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa sarrihkunna sarahan jamila. Mohon bana kabin ban sengkau karena dunia akan saya ceraikan. Nah, tegas itu. Karena tidak bisa mengantarkan ke surga. Jadi umpama naudzubillah min dzalik. Kalau ada orang kawin dengan istri dan istrinya itu nyadunyan, matrek kandeng makan.
Ada yang coba bawa bensin, lebih baik dicerai. Istilah orang coba, lek ka iso dieluk, dicekluk. Kalau tidak bisa diluruskan, potol sekali. Istilah yang makan, kalau tidak bisa dibina, iya dibinasakan. Tapi ampun. Salah, Mbak. Tapi masih diberi tiga tingkatan untuk memperingati itu. Peringati. Mun tak bisa diperingati, wahjuruhunna fil madaji. Cek ke bolong tendung. Kan? Wadribuhunna terakhir, gepak. Fa in ata'nakum faduru alaihin sabila. Mun pon taat, cek ke bayi alasan bian. Tidak taat. Punya pengalaman begini masa lalu, pengalaman yang lalu sudah lebih berlalu. Orang semua punya pengalaman masa lalu. Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan membuat ibadah tandingan. Jangan membuat ibadah tandingan. Cek pun Rasulullah musyrik kak rintoh sangat samar sekali. Lebih samar dari semut hitam nalar ka boto celang si raja tengah malam segelap. Tak tengah leh musyrik itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini yang menghapus segala pahala. Banyak makan orang tergelincir. Misalnya, maaf, ziarah wali. Ini kadang-kadang sangat berbahaya. Karena curkoncena kadang-kadang menawarkan dalam tanda kutip kesyirikan. Paling punten menawarkan dosa. Misalnya contoh, neng ilah dengan Sunan Ampel maksudnya beda kentong raja. Kentong lomot sarai. Ini kata lah ada aing kan tu duh. Maka pun barokah mun kotor ngak ni kemot lomot. Kemot nyari aing lain. Nah itu. Aing barokah. Dari mana definisi aing barokah ni kah? Aing barokah su'rul mukmin. TKN orang mukmin, pendidikan orang Islam. Kan tak jelas itu kuntum beda ain ini kan. Itu maaf. Kadang-kadang memang dibuat oleh biro travel, biro perjalanan itu. Malah bisa maju. Nah, seperti di sini, di kantor. Makbarana Kesyarkawi. Ini Bunda Sinangkung akan dibangun sedemikian rupa, tetipah dijadikan destinasi wisata religi. Keluarga anak kau tak kelem. Tak kau mekuna kebai paling punten kebai tusa. Ciring pas minta ke kuburan, minta kasih mati, minta kasih meninggal. Nyon maaf juga. Tenggulo salan mulan tak atau entaran ka kun lebat. Ka puju Kung Abdullah Lampar. Istambat waktu tonjangan mantan di badak anak asa. Ayo mampir aku. Nih pas beda toles nah. Tulisannya ibu tuh sedang tenggulah. Kira-kira artena tenggul asa jadi kantor minta tolong ke panjenengan supaya pada pagi ke Gusti Allah. Nikah berisiko. Ziarah kubur itu boleh dan diperintahkan. Diperintahkan oleh Rasulullah. Rasulullah ziarah kubur setiap pagi. Nomor setong adoaki. Nah, ini kan di rumah kan bisa. Nomor 2, mengenang sejarahnya.
Malah jangan ingat. Nomor 3, mengingat Ka'bah TV bahwa kita akan meninggal. Assalamualaikum misalnya, dara kaum mukminin, wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Kita mengaku bahwa sebentar lagi kita akan menyusul panjenengan. Nah, itu kan sudah mengingatkan mati. Tidak lebih dari itu, tidak lebih. Pada orang, mohon maaf, tawassul ka wali ABCD. Tenggulah gelar. Kok musa tawassul ka si ACB? Mungkin dia tawassul mata tawassul ka Rasulullah SAW. Mau tawassul, mau minta tolong ke kopral, ke jenderal sekalian. Kan itu. Mungkin kopral tak bisa tandi pistol. Kundi andi kentes. Kan iki, mun jenderal kan lengkap. Ada pengawalnya dan sebagainya. Kalau tawassul. Jadi banyak amalan-amalan kita yang nyerempet-nyerempet ini. Saya tak bengal mau jadi musyrik, tak bengal. Risiko. Takut me teleker. Orang sekone habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Naudzubillah. Ketika ibadah kalau kita umur 80 tahun, mulai balik sampai sekian tahun dihapus semua. Naudzubillah. Ketipu Rasulullah rosah. Apa yang diperintahkan oleh Allah itu, yang diperintahkan oleh Rasul itu saja. Makanya kita ini kan tak tahu apalagi orang awam. Tidak tahu artinya doa. Yang bercelah, cangkul. Tak tahu juga bagaimana artinya doa itu. Nah, ini kan semacam pembodohan. Yang pembodohan. Pokok yang sudah. Yang pasti misalnya doa Quran, terjemahannya tinggal baca. Pasti sudah benar, pasti benar sudah. Jadi kalau dari Allah dan Rasulnya sudah pasti benar. Kalau bukan dari Allah dan Rasulnya, belum tentu. Bisa benar, bisa tidak. Atau yang pasti kalau bukan dari Allah dan Rasulnya, pasti kurang dari 100%. Itu sudah rumusnya. Tidak afdaliyah dan tidak as-sunniyah. Tapi kalau kita, insya Allah kita bisa ngukur. Bisa ngukur. Karena kita punya ilmu, punya pengetahuan, seberapapun tingkatannya. Wala tusyriku bihi syai'an. Nah ini udah sedikit pun. Seujung rambut pun jangan sampai membuat peribadatan ganda. Jangan mempersonifikasi Gusti Allah dengan apapun saja. Jangan mengambil sifat Allah yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, dilengketkan kepada manusia. Misalnya, Allah bisa menjamin bahwa begini. Kita tidak bisa menjaminnya. Kita tidak punya hak otoritatif. Wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baik kepada orang tua. Nah, ini kalau kepada orang tua ini berbuat baik. Jadi maka orang tua, walaupun orang tua ini naudzubillah kafir, kita wajib berbuat baik. Berbuat baik ini menghormati, tidak menyakiti, tidak mengganggu perasaannya, tidak mengganggu fisiknya, tidak mengganggu segala-galanya. Saya punya mahasiswa asalnya Kristen, S2. Guru SMP di Sumenep, orang Bojonegoro. Itu masuk Islam. Ayah dan ibunya Kristen. Orang Jawa bukan non Jawa, pribumi. Itu mengaku ke saya tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik. Tapi saya ngajak ke Islam. Bapak dan ibunya diajak. Yang penting tidak menyakiti, yang penting.
Wabidil qurba, dan kerabat, karib kerabat, wal yatama, orang miskin, wal masakin, wal yatama, anak yatim, wal masakin, dan orang miskin, wal jaril qurba, dan tetangga dekat, wal jaril junubi, dan tetangga jauh, wasahibi bil jambi, dan kawan sejabat, sejawat, sepengajian, sekantor, se-RT, se-RW, sekampung, wabni sabil, dan musafir, wa ma malakat aymanukum, dan apa malakat yang memiliki aymanukum, tangan kamu sekalian. Budak maksudnya. Mungkin kalau sekarang ini pembantu rumah tangga, pembantu toko kita, misalnya. Ini ihsan, urut-urutannya ihsan. Yang paling kadang-kadang kita ini, kalau kita ditakdirkan menjadi orang kaya, misalnya kita punya pembantu, mestinya yang kita makan sama dengan yang dimakan oleh pembantu kita. Itu mestinya. Ihsan. Ihsan ini, kalau seperti tadi, ihsan ini kan kualitas. Muhsin, orang yang berkualitas. Jadi, kalau berbuat sesuatu yang berkualitas kepada tetangga, kerabat, sejawat, dan pembantu, dan budak, dan sebagainya, berbuat yang ihsan, berbuat yang berkualitas. Itu sunniyahnya dan afdoliyahnya seperti itu. Wa qala ta'ala, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah kepada Allah alladzi tasaaluna, yang saling mengikat, saling meminta, wal arham, dan rahim. Jadi kalau di dalam tafsir itu tasaaluna ini artinya ta'aquduna, saling mengadakan, saling berakad, wa ta'ahaduna, saling berjanji. Kita hidup di pesantren misalnya, ini kan sudah berjanji antara kiai dengan murid, dengan santri, antara kiai dengan orang tua santri, ini kan sudah tasaaluna, sudah saling berjanji bahwa kiai menerima amanah dari orang tua santri supaya mendidik, supaya mendidik anak, supaya anak menjadi orang baik itu. Ini cek pas kelopain kadang-kadang, ya tunggu lah habiskan toh nitip anak. Itu berat itu. Cak ada gelah dia tipain anak. Iya, berat. Ya, tetapi kalau kita bisa melakukan, pahalanya besar sekali. Sama dengan ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah, pekerjaan yang paling afdal apa Rasulullah? Dagang. Kenapa? Dagang ini memang beresiko. Selain resiko rugi, banyak komunikasi dengan orang, semakin banyak kita berkomunikasi dengan orang, semakin banyak kesalahan-kesalahan. Tapi kalau bisa dilampaui semua ini, kejenar aja sekali. Zakatnya, dan sebagainya. Jadi maksudnya berniat oleh dagang, hati-hati. Makanya ini, ittaqullah ini bahasa Madura, tengate. Tengate, jaga, jangan. Mun dagang, tengate. Mun atane, tengate. Mun titi pejabat, tengate. Ini artinya. Bentukan tengah-teh kalau menghadapi al-arham, bertetangga. Ini sangat luas sekali. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kita abini arham tengah-teh. Kita abisanan tengah-teh. Kita kumpulan tengah-teh. Kita ajakan tengah-teh dengan relasi dan sebagainya. Jadi al-arham ini antar pribadi. Ingat ya.
Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah ini sangat maha mengawasi. Tengok, Allah maha mengawasi. Tidak ada yang terlewatkan. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allahus Samad. Terus waqala ta'ala walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusalla wa yufsiduna fil ardh. Nah, ini ayat sebelumnya ini ulul albab. Ulul albab alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusalla. Jadi yang dikatakan oleh albab ini orang yang punya otak, orang yang punya pikiran, yang bisa berpikir, alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Orang yang bisa yasiluna menghubungkan musil. Nah, musil ini kan cak maksudnya selang. Musil sesuatu yang menghubungkan. Selang. Jadi kudu dadi selang kita ini. Kudu dadi musil. Bisa menghubungkan kepada sesuatu yang Allah perintahkan untuk dihubungkan. Apa itu? Dengan apa saja? Berhubungan dengan binatang, berhubungan dengan lingkungan, berhubungan dengan tanaman, berhubungan dengan semuanya. Jadi kalau kita mau disebut ulul albab, harus menjaga komunikasi yang baik. Interpersonal, antarpersonal, menjaga komunikasi yang baik. Apa itu komunikasi yang baik? Nah, banyak. Misalnya, dengan wajah yang berseri, dengan sering tanya, udah tamoy misalnya, dari Kak Dima panjenengan, ini senang daripada tidak ditanya sama sekali. Makanya suguhin rokok misalnya, kurang senang, tak sambil cek komunikasi. Di Kak panjenengan, petrespon apa untuk Kak Dima misalnya. Tapi kalau orang barat yang paling tidak disukai, nanya agama dan nanya gaji. Nah itu, kenapa penghasil nembian? Itu kalau di barat sangat tabu. Husnul musa'alah. Diajak bicara. Tanya aki. Terus waqala aidan wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Jadi menggunakan hasan husna semuanya. Dan kami wassayna. Di dalam tafsir itu wassayna itu kan artinya kan awasiyat. Tapi aujabah, mewajibkan. Jadi awasiyat ini sebetulnya mewajibkan. Wassayna kami wajibkan al-insana ke manusia biwalidayhi husna, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi selain bir juga buat ihsan kepada orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qada ini juga amarah, memerintahkan Gusti Allah alla ta'budu illa iyyahu, hendaknya tidak menyembah kecuali kepadanya, wa bil walidaini, dan kepada kedua orang tuanya ihsanan, berbuat baik. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ketika berusia imma yablughanna, ketika imma yablughanna 'indakal kibar, ketika berusia lanjut, ahaduhuma, salah satu orang tua, aw kilahuma, atau kedua-duanya, fala taqul lahumā uffin, jangan mengatakan uff. Nah, ini artinya karena teksnya ini sudah tua,
orang tua yang sudah lanjut usianya jangan berbuat ufin. Kenapa kok mungkin ngoda yang toki ngoda oleh to karen misalnya. Tidak. Ini anunya Al-Qur'an itu. Ijaznya Al-Qur'an. Kan ini teksnya jelas. Mun tua tak oleh kocak ufin. Nah, kebalikannya mun ngoda oleh tokar kan begitu kira-kira. Ini begini artinya. Terutama mun tua kita ini karena begini, orang tinjang tua ini jangan rewel. Orang tua tinjang sehingga disebutkan dalam tafsir itu kadang-kadang orang tua ini mohon maaf melakukan kotoran sembarangan. Kita ini kadang-kadang duh begini. Duh, Pak, Bu, ya kadang-kadang seperti itu. Dia namun padahal beri lakban kalau kita ini. Malah tak ngocak duh. Itu. Nah, ini maksudnya itu. Terutama ting sudah orang sepuh, orang tua kita ini sudah tua. Sangat-sangat jangan pernah mengatakan mengeluh kepada orang tua. Jadi stresornya ini titik beratnya di sini polana orang yang sudah tua ini jangan ke orang segala-galanya. Pikirannya berkurang, kemampuannya berkurang, semakin lemah dan sebagainya. Artinya dalam tanda kutip banyak mengganggu nak potoh. Mas itu. Jadi jangan sampai terlintas mun bisa. Apalagi sampai dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk ucapan. Ada yang kita ini kan sudah tongpoluan ini. Berarti kalau sudah terutama ketika orang tua ini banyak berbuat sesuatu yang kurang disukai oleh anak potoh, semakin harus dijaga perkataan dan perbuatan anak potoh itu. Sikapnya dijaga terhadap orang tua itu. Minimalnya fala taqul lahuma uff. Bahasa anunya saya tak tahu itu. Bahasa ufin ini satu ucapan kekurangsukaan yang sangat minimal. Lain barangkali kalau di Arab uff. Kalau di sini apa ya? Akecat ya. Kecat ini kan tak temu huruf kan ya? Punya tulis repot kan? Nah itu. Ini. Makanya banyak ya. Saya selalu ngocak ke santri itu. Sehingga ban muntuk kanto apa setting mulai. Coba ban saya itu. Mulai. Hari Jumat biasa mulai. Sabtu beli. Nah, Kamis sore mulai. Jumat sore beli. Tanya lagi. Cek reng tuan, apa terang biar. Salah siapa soang pun nak kena tak apa sekarang tua ini. Salah reng tuan apa salah nak kena? Saya iki. Tak apa nikah. Minta masuk ufkiyah. Karena bahasa tak apesan ini kan sama dengan bahasa kepada binatang. Bu, meringakan ban bu. Siapa ini kita meringakan kan pada tak meringakan. Tinggi pikir kata, aduh yang ku. Ada lagi ya. Ini buat tak keliru kira-kira ya. Mun ke kiai, boleh nyom tanah. Mun kereng tuan lah. Aku ikut tok selaja ini. Putak keliharan kira-kira. Walau tidak orang muljetunya nikah selain Allah Rasulullah berdeng tua. Ya guru ya juga. Tetapi ketika orang tua ini kita bersikap ke orang tua ini lebih rendah dari generasi lain, ini tanda tanya besar. Tanda tanya besar.
Duh, terlebat memakai pun anak jaga-jaga pi misalnya. Ya kita mulai lagi. Ya nyoan atau apa ke pangeran? Tenggulu salah. Rabbana zalamna. Ampun badar siapa doaan. Rabbana zalamna. Tenggulu zalim ya Allah ka tibi ya Allah. Anak tak bisa basah tenggulu ya Allah. Salah tenggulu ya Allah. Akui saja. Karena Nabi Adam Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana adwa Rabbana. Pengakuan dosa terhadap Allah. Nabi apa boleh? Nabi Yunus. Pengakuan dosa. Karena salah. Minggat dari umat. Nabi Adam. Kalau kita ini kan karpah ngaku bener melawan, pakai salah. Padahal sudah tidak ada rumusnya padahal sudah keluar dari rumus. Gitu. Karena ten gula ambu pun tak merok fikih. Ambu. Kenapa noneng pinter? Halal haram noneng. Mau tepak bajang gampang, tapi mau tepak ate ini kayak sulit. Makanya secara umum dan mulai pengajian Riyadhus Shalihin. Mau tepak ate. Sambil mau tepak abak benih orang, mau tepak abak. Nengi santre bagian dengoda ayuhal walad. Karang na Imam Ghazali, suratnya Imam Ghazali. Terus nak kena bini nasaihal ibad. Mun fikir pun cukup kita ini. Sudah lebih dari cukup kita. Sudah tahu halal haram tahu. Nah, walaupun kita tahu halal dan haram, eleges saja karena tasawufnya kurang. Di eleges bahasa kerennya ada legacy. Ya itu. Iya. Ada legacy. Ada legal. Dihalalkan seolah-olah. Eleges jangan maksudnya. Legalitas. Nah itu. Di legalitas, eleges. Dihalalkan. Wa kullahuma, ini penekanannya, wa kullahuma qaulan karima. Qaulan karima. Qaulan karima ini kata-kata yang menyenangkan. Ada qaulan syadida, ada qaulan sakila. Nah, ketimun orang tua ini qaulan karima. Bagaimana caranya agar supaya kita bisa berpengaruh ke anak, sekali bisa tajam ke anak? Qaulan sakila, qaulan syadida. Itu syaratnya setong. Jika malam tahajud, itu akan menghasilkan qaulan sakila dan qaulan inna nasyiatal laili hiya asyaddu wa aqwa muqila. Qaulan sakila. Jadi siapapun saja barangkali. Kalau kita koneksikan dengan Al-Quran itu, muntak mati, kiai kesantren tak mati, reng dua kaan tak mati, kurang tahajud kayaknya. Kita tidak boleh mengatakan, tunggu lepona doa, tidak boleh mengatakan seperti itu. Pas ambua doa, kalau tidak tercapai. Wakhfid lahuma janahaz dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wakhfid lahuma janahaz dzulli. Rendahkan ini dirimu. Janahon ini, lembang. Lebat di dalam tuana. Tapi tidak boleh nunduk sampai ke tingkat ruku. Tergula paling tak setuju. Karena rekomendasinya orang hormat secara fisik kan toh tidak lebih rendah dari ruku. Karena nunduk misalnya, tidak boleh nunduk. Boleh sampai nisot, acuran di bawah rangka misalnya. Nekuk talam ngaturakian. Sampai acuran kenta otah. Acuran otah. Wajar saja. Yang wajar-wajar saja, nunduk yang wajar-wajar saja.
Kirang jenahon sekutuan aku. Jenahon. Beni bukit, jenahon. Beni zuhurun. Wahfit lahum majana hadzul ini kekun kan. Kata njok seneka. Bukan siap gerak bukan. Jenahon. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira doa. Minimal setiap kali sholat harus muncul doa ini. Doa yang wajib muncul, doa orang tua, dan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sama-sama Quran ini soalnya. Pasti benar, pasti 100% sudah. Saya mengak, doa saya beri kiai diamalkan, doa saya beri Gusti Allah bin Rasulullah tak diamalkan. Ini mengak sekali itu. Mengak itu. Oleh kamu dasar, tak masuk. Secara logika tak masuk. Secara teks agama juga tak masuk. Benih tak oleh yang kudin kiai. Kalau sampai diutamakan yang bukan dari Allah dan Rasulnya itu, ini problem besar bagi saya pribadi. Problem besar. Karena tidak perintahnya. Secara teks tidak ada perintahnya, secara logika tidak masuk itu. Andai kapus, grand teorinya itu tidak ada. Tidak ada teorinya. Teori logika agama maupun logika pikiran kita tidak ada. Kalau sampai diutamakan. Ya kalau misalnya mau mendoakan din kiai ya silakan, amalkan, sama-sama diamalkan. Ini rekomendasi jalan tengah dari Imam An-Nawawi. Oleh pada doa din yang lain, paling tidak sesudah mengamalkan doa yang maksur dari Allah dan Rasulnya. Nah itu. Ketika orang entah sangka doa kan untuk masalah kenjaran. Pertanyaannya, mana as-sunniyahnya? Mana al-afdaliyahnya? Ini problem besar masyarakat kita itu. Tidak akan mampu kita itu bertakwa kepada Allah, tidak akan mampu. Pasirah, ibri KA, kebira, tidak mampu. Jangankan itu, kepunyaan Rasulullah dan Allah saja tidak mampu. Kalau rekomendasi dari Rasulullah, as-sana. As-sana ini pujian kepada Allah lebih dari satu kali untuk membuka doa. Contohnya, Alhamdulillahirabbil alamin. As-sana kan 2 kali, sani. Diulang 2 kali, didouble. Alhamdulillahirabbil alamin.